Bersama kita bergerak maju, menebar inspirasi dan ilmu, membangun generasi penerus yang cerdas, tangguh dan berkarakter. Dengan tekad dan keyakinan, kita ciptakan pembelajaran yang bermakna melalui kolaborasi dan inovasi. Baik, selamat siang Pak Yosi. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya nih Pak? Kabar baik, Bu Dwi, Bu Ita, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Yosi, kehadiran kami di sini sesuai dengan yang sudah kita sepakati, kami akan melakukan kegiatan sesi coaching nih Pak. Mohon Pak Yosi sebagai yang dapat mengamati kita dari awal hingga akhir. Oke, siap Bu, sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin. Bu Dwi akan melakukan coaching dan saya akan bertindak sebagai observernya. Kemudian nanti akan menggunakan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Saya akan menggunakan format penilaian yang sudah kita sepakati kemarin. Yang penting alur tirta itu berjalan sesuai dengan urutannya. Oke. Kompetensi apa sih sebetulnya yang ingin dikembangkan oleh Bu Dwi dari coaching ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari sesi coaching saya bersama Bu Ita Pak, yang pertama saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih Pak kepada Bu Ita. Oke. Ada nggak yang secara spesifik ingin diobservasi dari kompetensi itu tadi? Untuk kompetensi secara spesifik yang ingin saya munculkan atau saya kembangkan, yang pertama yakni saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh dalam sesi ini Pak, dan juga saya ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana dapat memicu keagresifan Bu Ita dalam mencari solusi dalam apa yang sudah Bu Ita rasakan. Oke. Terakhir Bu, bisa disampaikan ke saya indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan dari coaching ini. Baik, indikator ketercapaian terkait tujuan pengembangan ya Pak, saya ingin coach saya di sini selaku Bu Ita dapat menemukan solusi terkait keresahan yang Bu Ita rasakan Pak Yosi. Oke, luar biasa Bu. Silahkan dilakukan proses coachingnya. Selanjutnya saya akan mengamati prosesnya dari awal sampai akhir dan akan menggunakan format yang sudah kita sepakati. Baik, silakan. Terima kasih. Mohon izin dimulai ya Pak. Ya. Baik, selamat siang Bu Ita. Selamat siang Bu Novi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi sebenarnya saya ada yang mau disampaikan sama Bu Novi. Apakah Bu Novi ada waktu untuk saya hari ini? Oh boleh Bu. Kira-kira Bu mau bercerita tentang apa nih? Jadi saya tuh ada permasalahan Bu di kelas. Ada siswa saya yang belum lancar membaca seperti itu Bu. Jadi saya sedang mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah kebetulan hari ini saya bertemu dengan Bu Novi begitu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Bu Ita ini punya keresahan terkait kemampuan membaca siswa Ibu dalam proses pembelajaran tentunya. Oke, kemudian menurut Bu Ita apa sih Bu kira-kira yang mendasari siswa Ibu tadi kurang memahami atau kurang menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik? Iya Ibu, jadi saat ini kan siswa tersebut baru masuk ke SMP ya. Kemungkinan waktu di SD dulu mereka tidak mendapatkan pendampingan penuh dari gurunya untuk belajar membaca, mengenal huruf A, B, C, D, abjad seperti itu. Nah, kemudian kalau faktor yang lain, kalau saya perhatikan mereka kurang perhatian dari orang tuanya. Di rumah juga sering tidak belajar, misalnya seperti itu. Pergaulannya hanya sering bermain gadget, misalnya seperti itu. Jadi untuk membaca mereka kurang bisa lancar, Bu. Oke, jadi menurut Bu Rita, penurunan kemampuan membaca siswa Ibu adalah salah satunya yakni faktor eksternal baik dari orang tua, guru, dan juga dirinya sendiri ya Bu ternyata ya. Betul Ibu. Oke, jadi saya mau izin melanjutkan. Menurut Bu Rita nih, apa sih yang sudah Ibu pernah lakukan untuk meningkatkan kemampuan baca murid-murid Ibu? Ya,
Sebenarnya saya sudah pernah sih Bu melakukan sesuatu ya di dalam kelas. Saya sudah pernah mencoba menjadikan temannya menjadi tutor sebaya untuk mengajarkan dia membaca. Kemudian saya pernah juga membuat peraturan kelas, yaitu membaca berlatih membaca 7 menit sebelum memulai pelajaran seperti itu. Tapi saya rasa itu belum terlalu berhasil. Begitu Bu Dwi. Oke, jadi setelah Bu Wita mengetahui terkait apa sih faktor yang mendasarinya, Bu Wita mencoba untuk berbagai macam cara untuk dapat meningkatkan kemampuan baca. Salah satunya yakni dengan tutor sebaya ya Bu ya. Betul. Dan juga berlatih literasi, begitu Bu. Betul, Namun iya. hasilnya masih belum Maksimal. tampak atau Iya, maksimal. betul. Oke, nah kemudian kalau sudah ada usaha seperti itu, nah rencana Ibu selanjutnya nih apa nih untuk menumbuhkan kemampuan baca mereka nih Bu? Kira-kira Bu Wita ingin melakukan hal apa lagi? Iya, kalau menurut saya sih Bu ya, saya akan meminta bantuan rekan sejawat ya, seperti guru mapel bahasa Indonesia misalnya. Saya ingin meminta bantuannya untuk mendampingi siswa tersebut untuk belajar berlatih membaca di perpustakaan, misalnya seperti itu. Dan kemungkinan saya akan membuat peraturan baru untuk di kelas agar mereka bergantian membacakan cerita untuk temannya, misalnya seperti itu Bu. Wah, luar biasa itu Bu, itu bisa memotivasi siswa nih. Apalagi dengan pendampingan itu saya rasa kalau dilakukan secara konstan dan juga diamati terus, didampingi terus, insya Allah bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, oke. Untuk selanjutnya nih Bu, kira-kira rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan kapan? Kemudian komitmen yang secara spesifik ingin Ibu munculkan apa nih Bu? Iya, kalau rencananya waktunya secepatnya ya Bu ya, akan saya laksanakan. Mungkin besok saya akan segera berkolaborasi atau memberikan eh, meminta izin kepala sekolah untuk mengajak guru-guru yang lain membuat literasi, misalnya Jumat literasi, misalnya seperti itu. Dan kemungkinan besok saya sudah bisa mulai Bu. Masya Allah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu, kita sudah mulai masuk sesi akhir coaching. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, kira-kira apa sih yang sudah kita dapatkan dari obrolan kita Bu? Oh iya Bu Dwi, alhamdulillah saya sudah merasa lega ya Bu ya. Saya sudah mendapatkan gambaran-gambaran tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya. Mudah-mudahan gerakan saya bersama teman-teman nanti bisa merubah siswa saya tersebut untuk bisa lancar dalam membaca. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Saya tunggu progres dan ceritanya ya Bu Wita. Iya, terima kasih Bu Dwi atas waktunya hari ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya selanjutnya akan memberikan cerita-cerita yang menarik untuk Bu Dwi Novi ini tentang progres perkembangan saya dengan siswa-siswa saya. Baik, saya tunggu sekali loh Bu ini. Sama-sama saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu mau berbagi cerita, mau sharing. Dan nantinya jangan segan-segan ketika ada keandisiplinan dari siswa, kita sharing-sharing lagi ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu Dwi Novi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Dwi, Bu Wita, Ya. luar biasa. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dalam proses coaching ini. Sebelum saya menyampaikan soal hasil penilaian dari format yang sudah saya siapkan ini, saya ingin tanya dulu, bagaimana perasaannya? Perasaan Bu Dwi? Saya dulu Pak ya. Iya. Perasaan saya sudah pasti lega dan saya juga merasa tercerahkan. Ternyata dengan sesi coaching bisa memunculkan suatu solusi dari suatu permasalahan, apalagi dari dunia pendidikan ya Bu Wita ya. Iya, betul benar. Bu Wita gimana perasaannya? Saya sudah merasa lega Pak. Kedepannya saya sudah punya gambaran-gambaran rencana aksi saya dengan rekan-rekan sejawat saya. Insya Allah saya akan mengimplementasikan kedepannya dengan komitmen yang sudah kami buat. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan semua rencana tersebut untuk melancarkan siswa saya dalam membaca. Begitu Pak Yosi. Terima kasih. Kalau begitu saya izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya. Yang pertama saya melihat tadi sebagai coach, Bu Dwi sudah luar biasa
salah satu hal penting catatan saya adalah Bu Dwi sudah memegang prinsip kemitraan dan kesetaraan. Jadi saya melihat Bu Dwi tidak mengajari, tapi betul-betul Bu Dwi bisa memunculkan potensi yang dimiliki oleh Bu Wita. Kita bisa memunculkan hal-hal yang memang sebelum mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, akhirnya jadi terpancing untuk dipikirkan, dan itu luar biasa. Kemudian alur tirta sudah dilakukan sesuai dengan urutannya, dan menurut saya pertanyaan-pertanyaan tadi pertanyaan yang disampaikan juga luar biasa. Dan sepertinya kalau saya mau tanya sama Bu Dwi, tadi kan salah satu indikator kompetensi yang ingin dikembangkan ada dua, indikator dan bobot dan kehadiran penuh. Menurut Bu Dwi, seperti apa sudah tercapai sesuai dengan harapan Bu Dwi? Baik Pak, setelah kita melakukan kegiatan coaching bersama Bu Wita, saya merasa kompetensi spesifik yang ingin saya tampilkan atau tonjolkan sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan Pak, di mana saya menghadirkan diri saya secara penuh dalam sesi atau kegiatan coaching, dan juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Wita dapat memunculkan ide-ide untuk masalah beliau, begitu Pak. Artinya, apakah indikator tadi ketercapaian yang ingin dikembangkan tadi sudah terpenuhi? Alhamdulillah sudah Pak, terlihat dari Bu Wita sudah menemukan solusi dari keresahan yang beliau hadapi. Oke, luar biasa Bu. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kedepannya kita bisa saling sharing, kita saling membantu dalam proses coaching dan sebagainya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Oke, saya akhiri, selamat siang. Siang Selamat siang, Pak. Pak. Guru penggerak angkatan tebal, bersemi semangat baru, membawa obor perubahan di dunia pendidikan yang kian maju. Dengan tekad yang kuat dan